Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. Semoga Anda dan keluarga baik-baik saja dimanapun teman-teman berada. Dan saya akan mereview hasil-hasil pertandingan yang berlangsung di babak perempat final UCL pada dini hari tadi. Luar biasa, menegangkan, dan juara bertahan UCL. The Citizens Manchester City harus takluk di depan publik sendiri. Kalah secara menyakitkan lewat adu penalti setelah bermain 120 menit melawan tamunya Los Blancos. Hasil akhir 1-1 harus dilalui dengan adu tendangan penalti dan berakhir dengan 3-4 untuk kemenangan Real Madrid. Dan habis sudah wakil Inggris di UCL musim ini. Sayang sekali memang ketika final Liga Champions akan berlangsung di Wembley di London pada tanggal 2 Juni yang akan datang. Inggris tidak diwakilkan satu klub pun, jangankan ke final, tapi ke semifinal pun tidak. Karena bersamaan dengan tumbangnya City dari Madrid lewat adu penalti di Stadion Etihad, wakil Inggris lainnya, Arsenal, juga gagal dalam upaya mimpi mereka untuk bisa melaju ke babak semifinal. Tim asuhan Mikel Arteta tersebut takluk juga atau kalah dengan 1-0 dari tuan rumah di Rotten, Bayern Munchen. Dan gol satu-satunya Munchen diciptakan oleh pemain belakang mereka. Juga pemain tim nasional Jerman, Joshua Kimmich. Ya, dan habis sudah. Saya pikir semua harapan dari Bukayo Saka dan kawan-kawan untuk menciptakan paling tidak sesama klub Inggris ada di semifinal. Dan Jerman diwakili oleh dua klub ketika Borussia Dortmund mampu mengatasi Atletico Madrid kemarin dan mereka melaju ke final untuk menantang salah satu wakil dari Prancis yang memupuskan juga dua wakil dari Spanyol. PSG, Mbappe dan kawan-kawan ketika menyingkirkan Barcelona itu akan bertarung dengan Dortmund. Dan sekarang Bayern Munchen akan menantang Real Madrid, si pemegang 14 gelar di kancah sepak bola tertinggi Eropa, di UCL. Bagaimana jalannya pertandingan? Saya pikir seru. Ya. Penguasaan bola yang tinggi dari City tidak mampu untuk bisa menyelesaikan pertandingan itu tuntas dalam 90 menit atau bahkan dalam pertambahan waktu 2 kali 15 menit. Mereka berusaha keras, tertinggal lebih dulu ketika Madrid mencetak gol lewat Rodrigo. Ya. Di babak pertama menit ke-12 ada umpan yang sangat terukur dari Vini Junior. Sebelumnya ada kerjasama yang baik, ya, dari tengah dengan Valverde, Bellingham duluan ke Valverde, Valverde mengarahkan ke Vini dan Vini Junior memberikan umpan tarik. Ya, di sana gagal juga dibendung oleh Kyle Walker yang ada coba untuk bisa menutup pergerakan dari Rodrigo. Tembakan pertama Rodrigo masih sempat ditahan oleh Ederson Moraes, tapi kemudian tembakan keduanya saat rebound diselesaikan dengan baik. Bagi City harus menunggu begitu lama, ya, sampai di babak kedua, ya, sebelum masuk ke menit 70-an, dan akhirnya Kevin De Bruyne memanfaatkan suatu kesempatan di saat sapuan yang tidak bersih dari Rudiger di kotak penalti diselesaikan dengan finishing yang sangat baik. Tentunya ini diawali dengan Jeremy Doku yang dimainkan oleh Pep di babak kedua untuk bisa menarik Jack Grealish. Dari komposisi pemain, saya rasa Pep sudah menampilkan yang terbaik. Selain Moraes di bawah Mister, ada Kyle Walker di kiri, Gvardiol di kanan, Walker, Gvardiol ada di kiri, Akanji dan Ruben Dias bermain dengan 4-1-4-1 dalam skema dia. Rodrigo sebagai pemain yang lebih bertahan tentunya. Ada 4 yang mendukung Erling Haaland di depan, termasuk Kevin De Bruyne, Phil Foden, Bernardo Silva dan Jack Grealish. Sebelum ada pergantian pemain di babak kedua dengan Jeremy Doku masuk dan Kovacic juga ikut dimainkan, termasuk Julian Alvarez ketika Haaland harus ditarik keluar. Tapi apa daya, City tidak mampu untuk meneruskan perjalanan mereka sampai ke semifinal dan mempertahankan gelar juara. Mereka harus bisa melepas itu dengan musuh bebuyutan mereka dalam 3 musim terakhir mereka ketemu dengan Madrid. Ya, pada 2021 mereka kalah, Madrid ke final dan Madrid juara setelah mengalahkan Liverpool. Pada musim yang lalu 2023 giliran City yang menghajar Madrid. Ya, bahkan mereka bisa menang telak 4-0 setelah bermain imbang 1-1.
di kandang mereka, tapi kali ini mereka tidak mampu mengulangi apa yang mereka lakukan pada musim lalu melawan Madrid ketika menang dengan sangat telak dan clean sheet. Justru harus diselesaikan dengan adu tendangan penalti, dan Madrid lah sebagai satu-satunya wakil Spanyol yang bertahan. Jadi ada 2 Jerman, Dortmund dan Munchen, 1 Perancis PSG dan Madrid dari Spanyol. Bisa aja akan terjadi di final duel antara sesama tim Jerman, ya, mengulangi kalau nggak salah pada 2013 ya, kalau nggak salah di musim itu, di saat Klopp membawa Dortmund itu ke final. Dan juga kita bisa melihat Munchen yang ada dan bermain juga di Wembley. Itu menarik. Dan akhirnya Arjen Robben dan kawan-kawan, ya, Bayern Munchen bisa memenangkan laga saat itu. Ya. Dan bisa saja ini terulang lagi. Kedua tim ini akan datang ke London untuk mengulangi, ya, bagaimana pertemuan mereka yang bersejarah sebelumnya. Tapi bisa saja akan terjadi antara PSG dan Real Madrid yang justru akan final, atau Dortmund Madrid dan Munchen lawan PSG. Kalau Munchen PSG akan terulang lagi pertemuan mereka pada 2020 ketika Munchen mengalahkan mereka di final dengan 1-0. Jadi ini partai yang ditunggu-tunggu yang sangat menarik di babak semifinal. Ya, kalau melihat dari statistik, duel antara City dan Madrid ini memang menjadi milik dari City. Bayangkan saja ya teman-teman, 33 tembakan dilepaskan oleh Ruben Dias dan kawan-kawan. 9 diantaranya on target. Ya. Tapi mereka tidak mampu memenangkan pertandingan. Hanya 1 gol yang lahir. Dan kemudian ada adu penalti. Ya, 1 gol itu dari De Bruyne. Sementara Madrid sebenarnya kecil, 8 tembakan, 3 on target. Penguasaan bola juga 68% milik dari City. Madrid hanya 32%. Akurasi passing jauh ya untuk City. Tapi itulah sepak bola. Kadang semua statistik yang dilihat dari semua aspek itu tidak ada gunanya. Tidak menjamin bagi sebuah tim untuk bisa di akhir laga bisa memenangkan pertandingan. Dan itu terjadi dalam duel City melawan Madrid. Dan akhirnya Madrid yang berpesta. Dalam adu penalti, 2 penembak dari City gagal. Setelah lebih dulu diawali dengan Julian Alvarez yang bagus, Modric gagal sebagai penembak pertama, sempat ditahan oleh Ederson. Namun penembak kedua dan penembak ketiga secara beruntun gagal. Ya, Bernardo Silva itu mengarah pelan sekali ya ke tengah, diambil dengan baik sekali diantisipasi oleh Andre Lunin, dan juga Kovacic juga yang bisa terbaca pergerakan dia dan ditahan oleh Lunin. Ya, hanya Phil Foden yang menyelesaikan tembakan dengan sangat baik dan juga Ederson Moraes. Tapi kemudian bagaimana Madrid bisa merespon dengan tembakan-tembakan yang bagus dari Lucas Vazquez, Bellingham sebelumnya bisa mengambil dengan baik, ya, dan kita bisa melihat Rudiger menjadi penentu kemenangan. Sebelumnya ada Nacho juga. Jadi 4 penembak mereka setelah Modric gagal semua berhasil. Dan Rudiger ini luar biasa, pemain belakang yang diberi kesempatan, ditunjuk oleh Ancelotti, pelatih Madrid ini, untuk bisa mengambil penalti. Padahal saat di sana masih ada Valverde, ya, masih bisa untuk bisa mengambil penalti ini. Tapi dengan tenang, percaya diri. Saya juga tadinya agak ragu apakah Rudiger ini bisa menyelesaikan tugas ini penting, penembak terakhir. Tentunya tekanannya luar biasa. Semua mata ya tertuju kepada Rudiger, ya, pemain tim nasional Jerman ini. Tetapi dia itu dingin sekali. Dia menaklukkan Ederson Moraes, tembakan dia ke arah kanan gawang Ederson yang tidak mampu dijangkau. Dan akhirnya disinilah pesta, luapan kegembiraan dari seluruh pemain-pemain Madrid ofisial. Ya, dari Madrid, ya, termasuk dengan Don Carlo Ancelotti tentunya yang datang menyelami Pep. Pep tertunduk lesu ketika melihat timnya gagal. Artinya satu impian Pep untuk bisa mempertahankan gelar juara hilang. Mereka hanya akan bertarung nantinya untuk bagaimana meneruskan langkah itu, ya, di Piala FA dan juga di kancah IPL, ya, karena mereka sekarang memimpin klasemen dengan 2 poin di atas Arsenal dan Liverpool. Tapi masih rame tentunya ke depan. Tetapi mereka sangat terpukul, kehilangan sekali. Itu makanya Pep kecewa dengan kegagalan ini. Tapi ya harus ada yang kalah dalam pertandingan ini. Sementara itu di Munchen, di Allianz Arena, ya, bagaimana juga kerja keras dilakukan oleh Munchen sebelum mereka bisa mendapatkan gol lewat sundulan kepala yang sangat keras dari
Kimmich memanfaatkan umpan dari Guerrero karena ada kerjasama dengan Sané sebelumnya. Dan dalam penguasaan memang kalau melihat ini pertandingan sebenarnya berimbang ya sebenarnya. Penguasaan bola juga tipis-tipis ya. Hanya 52% bagi Munchen, 48% Arsenal. Dan sama-sama memiliki 3 on target. Dari percobaan Munchen 15 kali, 3 on target. Dan 8 kali percobaan dari Arsenal dengan 3 on target. Ya. Tetapi ya mereka tidak mampu memanfaatkan kesempatan demi kesempatan. Manuel Neuer penjaga gawang Munchen itu menyelamatkan ada 2-3 penyelamatan gemilang, termasuk dari Martinelli, dari Kai Havertz, ya dari Odegaard yang dia sempat mengamankan semua. Dan juga saya pikir David Raya juga bermain oke. Ada satu sundulan kepala yang mengena mistar gawang dari Leon Goretzka setelah menerima umpan dari Kimmich. Ya sebelum ada gol Kimmich, dan saya rasa ini bagaimana luapan emosional dari pemain-pemain Munchen ketika pertandingan itu berakhir, ya karena mereka gagal di Bundesliga, ya terpukul juga setelah diambil oleh Leverkusen. Sekarang mereka melampiaskan itu hanya di Liga Champion. Peluang untuk bisa melaju ke final dan juara sangat terbuka, makanya seluruh pendukung Munchen itu bergembira di Stadion Allianz Arena, termasuk Thomas Tuchel sebagai pelatih. Dan Munchen itu diperkuat oleh 2 pemain yang bermain di mantan Tottenham Hotspur, Eric Dier di belakang dan juga ada Harry Kane di posisi striker. Menarik juga bagi Tuchel ketika mereka sudah unggul di babak kedua ada pergantian-pergantian pemain dengan semua pemain belakang yang ditampilkan. Dimulai Masraoui ditarik keluar, ya. Kemudian ada Kim Min-jae pemain asal Korsel dimainkan untuk lebih bertahan. Bahkan di menit-menit akhir ya Sané ditarik keluar, Dayot Upamecano yang masuk untuk bisa bermain di belakang untuk mengamankan posisi mereka yang nampaknya udah aman. Bagi Tuchel melihat di 5 menit terakhir coba untuk lebih bertahan, dan tekanan juga diambil alih oleh Arsenal, namun mereka tidak mampu untuk bisa menyamakan kedudukan satu-satu untuk bisa memaksakan perpanjangan waktu dan adu penalti, ya sehingga mereka hilang kesempatan. Padahal kalau Arsenal bisa ke semifinal ini bagus buat mereka karena ini pertandingan final nantinya berlangsung di London. Itu anggap saja di markas mereka karena mereka berasal dari klub dari kota London. Namun Inggris tidak punya wakil-wakil mereka ya untuk bisa bertarung di babak final. Oke, sampai di sini saya Bung Ropan untuk berbicara dengan review yang terjadi di Etihad, di mana sangat menyakitkan kekecewaan dari kubu The Citizens ketika mereka dipecundangi oleh Madrid lewat adu penalti. Munchen sukses di depan publik mereka dengan menghentikan ambisi besar Arteta membawa Arsenal ke semifinal, dan mereka menang lewat gol Kimmich. Kemudian sebelumnya kita sudah tahu bersama Dortmund dan PSG juga sudah membook tiket ke babak semifinal di UCL. Oke, sampai di sini. Ciao.